Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Kristiani Asni Efrata dengan NIM 2304010176. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai penjualan tunai dan penerimaan kas. Di mana di video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja ke pembahasannya. Penjualan tunai. Penjualan tunai adalah sistem serta prosedur yang mengorganisasi formulir, catatan, laporan, dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan perusahaan yang berasal dari transaksi penjualan tunai atau transaksi lain yang dapat menambah kas perusahaan dengan menggunakan suatu media agar dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen. Materi yang selanjutnya yaitu penerimaan kas. Penerimaan kas adalah transaksi yang mengakibatkan bertumbuhnya saldo kas tunai atau bank milik perusahaan baik berasal dari pendapatan tunai, penerimaan transfer melalui bank atau penerimaan dari lain-lainnya, maupun penerimaan secara piutang. Materi yang selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang pertama yaitu faktur penjualan tunai adalah dokumen yang dikeluarkan penjual ketika pembeli membayar barang atau jasa secara langsung saat transaksi berlangsung. Dokumen yang kedua yaitu pita register kas adalah dokumen yang berisi bukti penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai. Dokumen yang ketiga yaitu bill of lading adalah dokumen yang berisi informasi mengenai barang yang diangkut, pengirim, penerima, dan tujuan pengiriman. Dokumen yang keempat yaitu faktur penjualan COD adalah dokumen yang mencatat transaksi penjualan tunai yang dilakukan secara langsung dengan pelanggan. Dokumen yang kelima yaitu bukti setoran bank adalah catatan transaksi berupa slip setoran yang disediakan oleh bank untuk digunakan ketika melakukan setoran uang ke bank. Dokumen yang keenam yaitu rekapitulasi harga pokok penjualan adalah dokumen yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu catatan yang digunakan. Yang pertama yaitu jurnal penjualan. Jurnal yang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk. Yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Yang ketiga yaitu jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok yang dijual. Yang keempat yaitu kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok yang dijual. Kartu persediaan diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima yaitu kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mulai mutasi dari persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Untuk selanjutnya yaitu flowchart penjualan tunai. Yang pertama yaitu pelanggan toko. Memesan barang kepada salesman, lalu membuat daftar pesanan dan diberikan ke sales, lalu menerima tanda bukti pembayaran tunai dari verifikator. Yang kedua yaitu sales, yaitu menerima daftar pesanan, lalu membuat surat permintaan barang sebagai berikut. Yang pertama itu faktur pertama diberikan kepada admin sales, lalu faktur kedua diarsip. Selanjutnya membuat surat order penjualan sebagai berikut. Untuk faktur yang pertama diberikan kepada admin sales, lalu faktur kedua diberikan kepada bagian gudang. Yang selanjutnya yaitu admin sales, yaitu menerima surat permintaan barang dari sales, lalu mengecek persediaan barang, lalu menerima surat order penjualan asli, lalu cek stock of name barang, lalu membuat surat jalan sebagai berikut,
yaitu yang faktur kedua diberikan kepada bagian gudang, lalu faktur yang pertama diberikan kepada verifikatur. Selanjutnya membuat invoice sebagai berikut. Faktur yang pertama diberikan kepada gudang, lalu faktur kedua diberikan kepada verifikatur. Selanjutnya bagian gudang. Menerima surat order penjual dari sales, lalu menyiapkan barang. Selanjutnya menerima surat jalan beserta invoice dan dikirim bersama barang. Selanjutnya itu bagian jurnal, yaitu menerima arsip nota penjualan dan surat jalan asli disertai dengan stempel dan tanda tangan dari toko. Lalu memeriksa data pembayaran, selanjutnya menghitung keseluruhan total pembayaran, selanjutnya mencatat total pembayaran dan membuat tanda bukti pembayaran tunai dan memberikan stempel lunas, kemudian diberikan kepada pelanggan toko. Lalu materi yang terakhir yaitu flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama itu ada pelanggan toko, dimulai dari toko melakukan pembayaran, lalu pelanggan toko menerima nota penjualan asli, lalu menerima nota penjualan asli jika sudah ada tanda tangan dari admin dan tanda terima. Yang selanjutnya itu admin penjualan, dimulai dengan menerima pembayaran dari pelanggan toko, lalu menerima nota penjualan asli dan arsip, kemudian mencocokkan antara value dan nota penjualan apakah sudah sesuai nominalnya, lalu membuat dan menandatangani tanda terima pembayaran, kemudian diberikan ke pelanggan toko. Yang selanjutnya itu bagian kasir, dimulai dari membuat laporan penjualan tunai, lalu menginput data, cetak laporan penjualan tunai, lalu menghitung jumlah setoran dan membuat bukti setoran bank. Selanjutnya itu bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Dimulai dengan proses input laporan penjualan tunai di SAP, lalu proses payment di SAP. Yang terakhir yaitu bagian pembukuan, dimulai dari membuat bukti setoran bank, lalu melakukan pembayaran di bank. Yang terakhir yaitu cetak laporan payment. Baik, hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.